Saudara sekalian, puji Tuhan, saya mengharapkan saudara semuanya sehat dan tolong sering cuci tangan dan kalau keluar pakai masker ya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga kesehatan kami. Oke, hari ini kita mau baca satu cerita yang luar biasa, yaitu terdapat di Lukas pasal 1 ayat 10. Saya hanya baca ayat 10 yang di sini ya kan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Terima kasih atas firman Engkau. Urapi hamba Engkau dan berkati kami semuanya yang dengar dan yang menyampaikan. Sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat ini simple sekali. Dan hanya katakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita ini seperti domba yang hilang. Sebelum kita kenal Tuhan, hidup kita berantakan bukan? Contohnya, saya saja, hidup saya penuh dengan ketakutan, egonya tinggi. Kalau lihat orang lebih baik, kayaknya kok bukan saya ya. Kalau lihat orang keluarganya lebih kaya, kok keluarga saya dulu susah ya, gitu loh. Jadi inilah kita manusia yang tidak ada kepuasan. Tetapi ayat ini mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita dulunya hilang sebelum kita kenal Yesus. Hilang dalam apa? Kita punya tujuan hidup. Hilang dalam apa? Sifat kita. Hilang dalam apa? Kita ini anak orang berdosa. Kita tidak tahu tujuan hidup kita. Kita tidak tahu makna hidup kita. Kita tidak tahu kemana kita harus pergi. Kita hilang. Kita hanya live day by day, hari demi hari, dan nggak ada apa-apa. Nah, tapi Tuhan janji bahwa Dia datang untuk mencari kita yang hilang. Hilang itu adalah apa? Bukan kita ini miskin, bukan, ataupun bukan ini kita, bukan. Hilang itu kehampaan. Kita punya kehidupan itu tidak ada pegangan. Kita lost. Kita tidak tahu garansi kita itu apa. Nah, itulah yang Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang hilang. Bukan dia hilang karena dia nggak tahu jalan pulang, bukan. Orang yang hilang itu adalah orang yang tidak tahu tujuan hidup dia. Tiap hari dia cari uang, kerja, bisnis, gitu. Kita lihat satu orang yang saya suka sekali terjemahan buat Brother White, yaitu Zakheus. Ya, kita sudah baca di atasnya, kamu baca. Nah, Zakheus seorang yang kaya, tetapi orang-orang membenci dia. Kemanapun ia datang, orang-orang selalu menghindari dia. Secara jasmani ia kelimpahan, ia banyak duit, dia rumahnya gede, punya Jaguar, ya, punya jam tangan Rolex, semuanya istrinya pakai Hermes, dan semuanya dia ada. Tetapi di dalam jiwanya itu ia merasakan kekosongan seperti tulang-tulang kering yang tanpa pengharapan. Di dalam hati dia itu kesepian. Ia merasa tidak seorang pun mengasihi dia, apalagi menerimanya apa adanya atau menjadi teman sama dia, boro-boro. Jadi teman dia maunya dia bayar, tapi dia orangnya kerikil. Dan dia nggak mau keluar duit padahal dia banyak duit. Dan banyak sekali orang yang tidak suka dengan dia. Dan apa yang terjadi? Nah, inilah dia, seorang yang hilang, seorang yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, nah sekarang sampai suatu hari si Zakheus pendek ini, dia dengar bahwa Yesus akan lewat di daerahnya. Ia ingin melihat Yesus. Ia berteriak-teriak kepada kerumunan orang banyak supaya memberikannya jalan dan tempat agar ia bisa melihat Yesus. Tetapi orang banyak seolah-olah ingin membalaskan kebencian mereka kepadanya. Lu si jahat lo, ya suka pas orang punya duit. Tidak ada seorang pun yang mau memberikan dia tempat. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa lihat Yesus. Nah, dasar orang ini orang pintar. Dan orang ini, aku senang sekali. Aku bukan senang dia punya kepelitan, kekejaman dia sebelum dia kenal Yesus ya. Sebelum dia kenal, tapi aku senang dengan hati dia. Hati dia yang mempunyai kemauan
biarpun dia tidak bisa melihat Yesus, dia ada kemauan untuk mau mencari Yesus, mau melihat wajahnya. Dengan upaya apapun, dia naik ke atas pohon, akhirnya menjadi alternatif yang terakhirnya. Nah, kita ini, maaf ya, saya suka mengatakan, sedikit masalah, aduh Tuhan gak sayang sama saya. Jangan. Kita seperti Zakheus. Zakheus ini, saya gak suka sifat dia, tapi saya suka dia punya I want to see Jesus. Saya mau. Ada halangan. Semua orang tidak mau kasih saya jalan, biarpun saya banyak duit. Mereka kesal sama aku. Mereka tidak mau mengizinkan saya melihat Yesus. Tapi aku mau usaha. Aku mau usaha naik ke atas pohon. Sebodohlah orang ketawain saya. Tapi saya mempunyai kemauan untuk mau melihat wajah Yesus. Saya mau lihat sebenarnya dia siapa. Saya mau lihat wajahnya seperti apa. Nah, inilah yang saya suka sifat Zakheus. Yang tidak takut malu untuk naik ke atas pohon. Manjat kepada pohon seperti monyet. Manjat ke atas pohon. Dan dia seorang kaya raya. Seorang yang mempunyai nama so-called di masyarakat. Tapi dia tidak takut malu waktu dia mau mencari Yesus. Sering sekali kita gengsi, bukan? Kita mau cari Yesus, kita gengsi. Kita waktu mau berdoa, kita nggak mau titip doa ya, nggak mau. Jangan. Yesus adalah satu-satunya jalan. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Jikalau kita mempunyai kemauan untuk mencari Yesus, Yesus hanya lihat apa? Kemauan dan kelinduan kita. Dia bukan lihat kita punya harta, apakah kita bayar perpuluhan. Dia bukan lihat posisi kita, apakah kita ini manajer. Dia bukan lihat kita punya kekayaan, deposito berapa, punya toko, punya pabrik, punya kantor nggak. Bukan. Yesus hanya lihat, mau nggak? Usahakan. Move forward. Ya, maju ke depan untuk mencari dia. Rindu untuk melihat wajah dia. Sesudah kita rindu dan Zakheus rindu melihat dia, ia sangat terkejut ketika Yesus tiba-tiba mendongak ke atas, melihat kepadanya dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Setengah tidak percaya dan bercampur dengan rasa terkejut yang amat sangat membuat dadanya berdeguk kencang. Zakheus turun dari pohon dengan gemetar, ya bukan? Spontan ia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus, pemungut cukai yang dibenci banyak orang, tiba-tiba berubah menjadi seorang dermawan yang penuh dengan kasih Tuhan. Hidupnya dirubah dan dipulihkan. Nah, inilah saya suka mengatakan, Yesus datang mencari yang hilang. Zakheus hilang, saudara dan saya hilang, tapi Yesus tetap tahu posisi kita di mana. Saudara sekalian, ya, pengampunan dari Tuhan Yesus selalu mengubahkan dan memulihkan kita. Itulah yang saat ia sedang dihembuskan, ya, dan sesungguh ya Roh Kudus menjamah hatinya si Zakheus, menghembuskan Roh Kudus bahwa dia dirubah karena kasih sayang Yesus itu ada di dalam setiap anak-anak yang mempunyai kerinduan untuk mau melihat wajah Yesus. Sekarang kemungkinan Anda juga dalam keadaan susah dan stres ataupun tekanan juga cukup besar karena situasi pandemi ini. Marilah kita seperti Zakheus, Tuhan, aku mau lihat wajah Engkau. Dengan cara apa? Kita menyembah Tuhan Yesus, memuji Tuhan setiap hari, dan kita usaha kerja atau bisnis. Minta Tuhan memberikan kita hikmat untuk cari jalan keluar. Dia pasti membuka jalan karena dia datang mencari yang hilang. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Berkatilah kami supaya kami juga mempunyai hati seperti Zakheus, mempunyai kelinduan. Biarpun banyak halangan, saya mau manjat ke atas pohon untuk melihat wajah Engkau. Biar saya mau dekat dengan Engkau dan ngerti hatinya Yesus. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan. Kami mau Tuhan Yesus untuk lebih kenal Engkau dan cinta Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan bangsa negara kami. Tuhan, keluarga yang kena pandemi 19 ini, corona ini, Tuhan tolong mereka, sembuhkan mereka.